kira-kira hampir sebulan yang lalu ada statement di berbagai media yang menyatakan ada pihak yang akan melapor balik Ketua DPRK Aceh Tapiang Supriyanto ke polisi dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan adalah pencemaran nama baik. Namun setelah saya tunggu hampir sebulan, yang dimaksud dengan laporan balik itu tidak kunjung ada. Entah kapan akan dilapor balik, kita pun belum tahu karena sudah hampir sebulan. Apakah jarak kantor polisi dengan gedung DPRK Aceh Tamiang itu terlalu jauh sehingga orang yang ingin melaporkan ke kantor polisi tidak sampai-sampai ke kantor polisi. Seperti itu yang terjadi. Sampai saat ini laporan itu tidak kunjung ada. Dan tidak ada penjelasan kenapa belum juga dilaporkan. Sedangkan masyarakat sedang menunggu kapan akan dilaporkan. Apakah hanya sekedar statement saja? Itu juga kita nggak tahu. Karena tidak ada follow up dan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang telah menuliskan statement tersebut di berbagai media. Itu yang akan kita tunggu, kapan akan dilaporkan. Karena sudah lama laporannya juga tidak kunjung ada. Kemudian beberapa hari yang lalu muncul lagi statement yang ditulis berbagai media. Ada pihak dari gedung DPRK Aceh Tamiang yang menyatakan akan melapor Ketua DPRK Aceh Tamiang Supriyanto kepada Badan Kehormatan Dewan atau BKD DPRK Aceh Tamiang karena dianggap telah menghalang-halangi fungsi tugas kelembagaan. Seperti itu yang disiarkan oleh berbagai media, akan melaporkan ke BKD atau ke Badan Kehormatan Dewan DPRK Aceh Tamiang. Terkait hal tersebut, baiklah kita melihat peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Pada bagian ke-7 tentang Badan Kehormatan pasal 57 dijelaskan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang anggota Badan Kehormatan Dewan. Ya, pada ayat 2 itu ditulis anggota Badan Kehormatan Dewan berjumlah 3 orang, terdiri 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua serta 1 orang anggota yang dipilih oleh anggota Badan Kehormatan. Pasal 57 itu berisi 5 ayat. Pada pasal 58 ayat 1, Badan Kehormatan mempunyai tugas A. Memantau dan mengevaluasi disiplin etika dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan anggota DPRK terhadap sumpah dan kode etik. B. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib, sumpah dan kode etik yang dilakukan anggota DPRK. C. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRK, anggota DPRK, dan garis miring atau masyarakat. Dan D. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai dimana maksud pada huruf C sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada ayat 2 pasal 58 dinyatakan tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Sedangkan pada ayat 3 dinyatakan dalam melaksanakan penyelidikan
verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1C. Badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Uniknya lagi, pada pasal 59 ditulis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, badan kehormatan berwenang A. Memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan. B. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumentasi ataupun bukti lain. Dan C. Jatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah dan kode etik. Sedangkan pada pasal 60 ayat 1 ditulis pimpinan DPRK, anggota DPRK, dan garis miring atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRK secara tertulis kepada pimpinan DPRK dengan ketembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. Ayat 2. Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada badan kehormatan paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sedangkan pada pasal 62 mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan kepada pada pasal 62 dari tugas BKD itu mengatur tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan terhadap anggota Dewan yang melanggar kode etik. Sangat uniknya pada pasal 65 yang ditulis ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRK tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan. Anehnya, sampai dengan saat ini Badan Kehormatan Dewan DPRK Aceh Tamiang belum mempunyai kode etik dan tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan. Bagaimana BKD atau Badan Kehormatan Dewan DPRK Aceh Tamiang akan memproses laporan yang disampaikan oleh Komisi 1, laporan yang disampaikan oleh masyarakat, atau laporan-laporan lain yang disampaikan ke BKD, sementara tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan belum ada. Uniknya, yang memberikan statement akan melaporkan Ketua DPRK Aceh Tamiang ke BKD, itu statementnya disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Aceh Tamiang. Seperti itu. Sementara dia yang duduk di BKD, apa dia tidak tahu bahwa BKD DPRK Aceh Tamiang itu belum mempunyai kode etik dan tata beracara, bagaimana akan memproses orang seperti itu, dan tidak ada disebutkan pada pasal-pasal yang lain anggota pimpinan DPRK yang harus dilaporkan, tapi ditulis dalam tata tertib itu anggota dewan yang melanggar kode etik. Bagaimana ini kinerja DPRK Aceh Tamiang? Mohonlah diperjelas supaya masyarakat mengerti tentang peraturan yang berlaku. Ya, seperti kami inilah
Kami kan ingin tahu tentang peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh DPRK Aceh Tamiang terhadap BKD atau Badan Kehormatan Dewan.